Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara jemaat GBS Mojagung semuanya saat ini dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa saat ini situasi sekarang ini mungkin sulit bagi semua orang ya. Ada begitu banyak perubahan yang terjadi karena pandemi ini. Orang-orang yang bekerja merasa susah. Ada mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Mereka yang berusaha pun juga susah. Bahkan anak-anak sekolah pun juga susah. Ada di antara mereka yang karena tidak bertemu dengan teman di sekolah, mereka jadi stres juga. Dan situasi ini sungguh sangat menyedihkan gitu ya, sangat tidak nyaman. Semua orang tidak suka. Tapi bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menyikapi hal ini? Tuhan Yesus berkata sebelum dia masuk di dalam masa penderitaan, sebelum dia naik ke surga, dia berkata bahwa damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Bukan damai sejahtera dunia ini, tapi damai sejahtera Tuhan Yesus sendiri kutinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang orang dunia berikan. Ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu suasana tidak sedang dalam keadaan menyenangkan untuk murid-murid, bahkan untuk Tuhan Yesus sendiri. Tapi hal yang luar biasa adalah ketika Tuhan Yesus katakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi artinya sekalipun suasana, situasi, kondisi sulit, tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Rasul Paulus juga mengatakan demikian, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apakah pada waktu dia berkata demikian suasana sedang menyenangkan? Apakah situasi dan kondisi pada waktu itu sedang mendukung sehingga jemaat di Filipi dan juga dia sendiri bisa bersukacita? Dia sedang ada di penjara pada waktu itu. Tapi dia tetap berkata bersukacita senantiasa. Apa yang menjadi kekhawatiran? Apa yang menjadi sesuatu yang merisaukan kita? Rasul Paulus katakan serahkanlah kekhawatiran kepadanya di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka sama seperti Yesus katakan tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Situasi boleh tidak menyenangkan, kondisi boleh tidak menyenangkan sekarang, apalagi sekarang ini gitu ya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah kehilangan sukacita dan damai sejahtera dari Dia. Kenapa? Dialah jaminan hidup kita. Berkatnya tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang kita alami. Ketika kita dengan sungguh-sungguh percaya kepada Dia, ketika kita dengan sungguh-sungguh berharap kepada Dia, ketika kita dengan sungguh-sungguh mencintai firman Allah, maka berkat Allah terus mengalir dalam kehidupan kita. Mazmur dan Yeremia katakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak kenal musim kering ya, karena buah terus mengalir, berkat terus mengalir. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, saya berharap di luar keadaan orang-orang boleh mereka mungkin merasa depresi, mungkin mereka tidak tenang, mungkin mereka khawatir, mungkin mereka juga panik menghadapi keadaan ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Allah yang mengasihi Dia, firman Tuhan katakan jangan pernah kita kehilangan sukacita. Jangan pernah kita kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Itu sudah diberikan kepada kita, orang yang percaya kepada Dia. Yohanes 16, Tuhan Yesus mengatakan ayat 33, damai sejahtera sudah kuberikan kepadamu. Dalam dunia ini kamu memang akan mengalami semuanya, akan menderita penganiayaan. Tapi Yesus bilang, aku sudah mengatakannya kepadamu. Aku sudah mengalahkan dunia ini. Jadi kita nggak usah khawatir. Tetap tenang di dalam hadirat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera pasti akan kita rasakan bersama. Meskipun dalam situasi yang sungguh sangat tidak mendukung.
Damai sejahtera Allah itu tidak ternilai harganya. Tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dunia ini. Bagaimanapun keadaan dunia ini, situasi yang sedang terjadi, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus kepada kita tetap dapat kita rasakan. Sukacita yang dari Dia juga tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi. Jadi artinya masalah boleh terjadi, situasi boleh tidak mendukung, tapi sukacita dan damai sejahtera yang Dia berikan kepada kita tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita, asal kita dengan sungguh-sungguh percaya dan berharap pada Dia. Silakan menikmati sukacita dan damai sejahtera dari Dia. Kita tidak pernah tahu kapan ini berakhir. Kita imani semuanya cepat berakhir. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sebagai sidang jemaat yang dikasihi Tuhan tidak pernah kehilangan hal-hal yang luar biasa yang Yesus sudah sediakan bagi kita. Amin. Dan Yesus memberkati kita semua.